Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita yang berbahagia pada hari ini, kita akan memulai ibadah kita yang kedua pada siang hari ini di hari Minggu Quasimodo Geniti dengan topik berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6. Marilah kita bernyanyi dari buku NKB nomor 7 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya padamu. Amin. Persilakan duduk. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Petrus yang pertama, pasal yang ke-22 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37, dimulai dari ayat 34 sampai 40, kita membacanya secara responsoria. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah tumbuh, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan.
Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40 kita sama-sama membaca. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berikut kami sampaikan warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Minggu 24 April 2022. Nama minggu ini adalah Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Dengan topik khotbah, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Warta pertama, kelahiran. Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 23 April 2022, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Amata Jeremia Renovan Hutapea SH, Inang Sintia Dwi Santoso Cangi Romauli Boru Hutagalung SH. Alamat Jalan Peninggaran Timur 3, nomor 64, Kafling A4, RT 004, RW 009, Kebayoran Lama Utara, Banjar Bendi Peninggaran NPJ 1955. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Warta kedua, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 24 April 2022 pukul 08.00 WIB telah dilaksanakan kebaktian gabungan anak sekolah minggu melalui aplikasi Zoom atau virtual. Khotbah Pendeta Jojor Burupardede MTH, liturgis Situa ORM Siombing MBA MTH. Kebaktian anak sekolah minggu secara tatap muka sudah bisa dilakukan mulai minggu yang akan datang. Hanya untuk kelas 4 sampai dengan remaja, untuk kelas TK sampai dengan kelas 3 masih tetap secara virtual. Warta ketiga, Pertanian Banjar atau kebaktian sektor. Akan dilaksanakan Pertanian Banjar atau kebaktian sektor pada hari Selasa 26 April 2022 yang akan datang pukul 20.00 WIB secara Zoom. Pertama, Banjar Godung, pengkhotbah Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Amang Situa G Hutapea. Kedua, Banjar Tanah Kusir Kodam, pengkhotbah Inang Pendeta Jojor Burupardede MTH, liturgis Amang Situa JH Pasaribu ST. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar atau sektor tersebut agar mengikutinya. Warta keempat, Bakti Pasca NHKBP. Pada hari Sabtu 30 April 2022 yang akan datang, Naposo Bulung HKBP Kebayoran Lama akan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berbagi kasih untuk sesama ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 1, Jakarta, dipimpin oleh Situa JH Sinaga AKMAP. Kegiatan tersebut berupa pengumpulan pakaian bekas layak pakai dan penggalangan dana sumbangan melalui donatur jemaat HKBP Kebayoran Lama. Dihimbau kepada jemaat yang tergerak hatinya untuk turut berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kontak person atas nama Maria Ritonang, nomor HP 0812 9408 5957. Warta kelima, turnamen NHKBP Naposo Bulung. Naposo Bulung pemuda-pemudi NHKBP Kebayoran Lama akan mengadakan turnamen e-sport Mobile Legends pada tanggal 7 dan 14 Mei 2022 secara online dan tanggal 21 Mei 2022 secara offline di Sopo Praja. Turnamen ini terbuka untuk seluruh remaja dan pemuda Gereja HKBP Kebayoran Lama. Bagi yang berminat dapat menghubungi panitia, kontak person Esther Singorangkir di nomor HP 085774284770 dan Alfredo Tambunan di nomor HP 0821 1430 9615. Warta ke-6, sermon kategorial, sermon guru sekolah minggu dan pelajar CD. Sermon kategorial dan latihan kur, sermon guru-guru sekolah minggu, pelajar CD dan learning calon sintua
mulai hari Senin pertanggal 18 April 2022 yang lalu sudah bisa dilakukan secara tatap muka dengan tetap menjaga prokes sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan pada lembaran akhir warta jemaat. Warta tambahan jemaat sakit. Kita dukung dalam doa Nyonya Manik L. Boru Panggabean, Banjar Rempoa Ciputat, dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Demikian disampaikan warta jemaat HKBP Kebayoran Lama pada minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan dapat dilihat pada lembar warta yang ada pada kita masing-masing. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 187 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budimu. Itulah kiranya yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Quasimodo Geniti, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6 di bawah topik Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya
suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saudara hari ini? Dahsyat. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kebesaran kasih-Nya lah kita dapat bersukacita hari ini. Kita boleh beribadah, menikmati firman Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita duduk, berdiri, berjalan, apapun yang kita lakukan, kita dapat berjumpa dengan Yesus. Tetapi khusus di gereja, seharusnya semua yang mengikuti ibadah ini, baik secara offline di gereja ini maupun secara live streaming, di setiap rumah, di setiap kegiatan yang mengikuti ibadah hari ini, kita seharusnya berjumpa dengan Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, dipastikan firman Tuhan hari ini lewat pengalaman Saulus pasti berubah, pasti dibaharui, pasti bertobat. Dan sesudah pertobatan itu pasti ada rancangan besar dari Tuhan yang tidak dapat kita pikirkan, yang tidak dapat kita rencanakan di dalam hati. Itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Secara fisik, face to face, kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus lagi. Seperti pengalaman murid-murid. Saulus pun tidak berjumpa face to face, wajah dengan wajah, tidak berjumpa lagi si Saulus. Tetapi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat perjumpaannya ketika Tuhan memanggil dia dalam perjalanannya ke Damaskus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perilaku aneh dari orang muda zaman now. Kalau dimarahi orang tua, responnya, reaksinya sangat buruk. Dia ngedumel, marah-marah, banting pintu. Yang perempuan habis banting pintu, kunci kamar, ambil headset, pasang lagu kencang-kencang. Mamanya setengah mati manggil, ngetok-ngetok pintu. Tidak didengar. Lalu ditelepon mamanya, dilihat telepon itu. Di-reject. Yang laki-laki banting pintu lalu lari. Dia ngambek. Jumpai teman-temannya, bahkan sampai begadang semalaman, sampai gelisah orang tuanya. Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Saya katakan, saya serukan, bertobatlah. Jika ada orang muda seperti ini, segera bertobatlah. Karena itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Karena orang tua itu dihadiahkan Tuhan sebagai alat Tuhan, mengerti firman, mengerti jalan Tuhan. Supaya tubuh manusia rohanimu bertumbuh. Karena itulah satu-satunya senjata kita, alat kita, modal kita, kekuatan kita. Menghadapi segala perkara di dunia ini. Khususnya akibat pandemi yang sudah 2 tahun. Pandemi COVID-19.
Maka sungguh memprihatinkan jika ada orang muda Kristen, apalagi HKBP, orang Batak yang sudah Kristen. Sangat memprihatinkan kalau masih ada yang lebih menghormati pacarnya dari orang tuanya. Tadi saya katakan ketika orang tuanya memarahinya, dia langsung memiliki reaksi yang sangat buruk. Tapi kalau pacarnya yang marah, dia gemetaran bolak-balik telepon pacarnya. Beb, sorry ya, nggak sengaja. Please. Bahkan ada orang muda tidak memalukan, tidak malu. Sikapnya memalukan. Supaya pacarnya memaafkan dia sampai berlutut lalu pegang telinga. Beb, maafin gue. Orang tuanya marah banting pintu. Ngedumel. Apakah pacarmu itu lebih berharga, lebih mahal dari orang tuamu? Ini sikap yang tidak pantas. Pertanyaan, apakah hanya anak muda yang punya sikap buruk? Tidak. Orang tua juga punya perilaku yang aneh. Ada seorang bapak marah-marah. Lateung katanya sama anaknya. Anaknya nanya, siapa? Siapa sih lateung? Kamu. Lateung kalian itu katanya. Dari mana kalian belajar? Masih mahasiswa sudah merokok. Bahkan minum alkohol. Didengar telingaku ini, kamu pernah mabuk, kata temanmu. Dari siapa kalian belajar? Siapa yang kalian tiru? Bapaknya terduduk kaget setengah mati seperti mendengar sembaran suara petir di siang bolong. Anaknya menjawab, hello, kemana aja lo? Baru sadar. Kami belajar mencoba meniru bapak katanya. Memang anak yang masih kuliah kurang beretika, belum dapat gaji merokok, itu salah Pak, benar salah itu. Apalagi minum alkohol itu salah, lebih salah lagi Pak. Tapi kami belajar dan meniru Bapak, itu pun masih 20% Pak. Belum 100% kami meniru Bapak. Bapak kalau merokok seperti kereta api yang mengangkut batu bara. Bertipul-tipul asap di rokok. Ya, saya mengaku pernah mabuk Pak. Minum alkohol dan itu uang dari Bapak. Maaf Pak. Tapi karena Bapak tadi tanya, dari mana kamu belajar, siapa kamu tiru? Harus saya ngomong Pak. Bapak kalau minum, bahkan mabuk tidak tahu tempat. Tidak kenal waktu. Maka kami baru 20% meniru Bapak. Saya tanya Bapak, apa kami harus meniru Bapak sampai 100%? Bapaknya gemetaran takut. Puluhan tahun tidak ada teladan diberikan oleh Bapak. Unang jepitor las rohaminang. Sahak da Tuhamu persoalanon. Ibu-ibu zaman milenial ini tidak gerasak-gerusuk lagi ngomongin orang temannya. Tenang dia, slow. Dia hanya kalau ada orang yang tidak disukai, dia hanya memalingkan wajahnya. Pertama yang dilakukan dengan tenang, dia colek pinggang di sebelahnya. Ada apa ya? Tuh, begini. Lalu dibikin lagi lidahnya gini. Kenapa rupanya? Tuh lihat itu. Namanya si Dame. Tapi hati-hatinya luar biasa. Banyak yang berhenti dari punguanina gara-gara omongannya seperti silet terus omongannya. Tapi kalau datang ke gereja, wih dia salehnya. Lebih saleh dari sintua dia. Tapi kalau sudah ngomong menyayati hati orang. Lihat.
lihat namanya si Damai. Betul itu tidak? Nah, itu dia makin hangat lagi kalau sudah dikatakan betul itu tidak. Oh, makin ramai itu omongannya. Tapi temannya ini juga ngomong, dicolek lagi yang sebelah kirinya ini yang tadi ngomong. Kenapa? Tuh, si Rondang itu, Boru Tajulu, buruk sekali cara berpakaiannya. Sudah hitam, bajunya kuning telur. Roknya coklat tua. Sepatunya merah menyala. Seperti ondel-ondel, lihat dulu itu katanya. Buruk katanya. Nang, siapa yang lebih buruk? Yang diomongin atau yang lagi ngomongin orang? Pasti yang ngomongin orang. Maka hari ini anak bertobat, orang tua bertobat. Kalau hanya anak yang bertobat, orang tua tidak bertobat, gaduh juga di rumah. Kalau hanya orang tua yang bertobat, anak tidak bertobat, gaduh juga. Maka hari ini kita semua harus berubah. Jemaat berubah, majelis gereja berubah. Baru gereja kita bisa bertumbuh. Kita beribadah tidak sia-sia karena kita sudah bertobat, kita sudah berubah. Karena apa? Rumusan beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, rumusan yang jelas adalah berjumpa dengan Tuhan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan dikatakan tadi apa? Berubah. Berubah karena berjumpaan dengan Tuhan. Maka kita harus berubah. Sesungguhnya tidak ada lagi perilaku seperti perilaku Saulus ini di tengah-tengah orang Kristen. Tidak ada lagi apa dikatakan di sana. Perilaku buruk dari Saulus adalah sangat luar biasa. Sangat merusak perilaku Saulus. Apa di sana dikatakan? Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini sangat menggetarkan. Maka itu dulu orang Kristen sampai masa sejarah Wahyu tidak berani mengaku menjadi Kristen. Karena apa? Diancam hukuman mati. Kalau ada lebih takut kepada Tuhan daripada kepada kaisar, maka akan dicambuk bahkan dibunuh mati. Maka cara mereka adalah gambar ikan iktus, Yesus Kristus, Uhios Theos, Soterios. Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamat, iktus. Tidak ada lagi orang Kristen seperti itu sekarang. Memang ada beberapa gereja kita ditutup di Bandung. Tapi kita harus jujur. Kita juga lalai. Jangan menyalahkan orang. Saya orang hukum harus saya katakan. Saya harus sadarkan jemaat. Kita lalai. Apa lalainya? Kita langsung bikin ibadah di mall-mall, katakanlah gedung pasar-pasar atau apapun kita bikin, padahal kita belum mengurus sertifikat, belum mengurus IMB. Kita bikin ibadah lalu kita katakan itulah negara melindungi pasal 29, setiap orang bebas. Iya. Kalau kita beribadah di depan rumah orang, apa itu kebebasan? Tidak. Kita harus jujur, kita kadang lalai. Bahkan sudah diarahkan pemerintah supaya mengurus sekretariat sertifikat, kita lalai. IMB kita lalai. Memang ada gejala untuk secara khusus di wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan Banten. Iya, ini pergumulan kita, tapi kita harus lebih hati-hati.
hukum, konstitusi melindungi, tapi orang yang tidak taat hukum sama juga itu dengan melanggar konstitusi. Karena undang-undang mengatakan dilarang mendirikan satu batu di satu wilayah atau tanah yang belum memperoleh IMB, dilarang itu. Maka jangan lakukan. Perjuangkan dapat IMB, baru dirikan gedung itu. Itu tantangan kita. Lalu pertanyaan, jika tidak ada lagi perilaku seperti Saulus bagi orang-orang Kristen saat ini, saya bertanya, masih adakah perilaku orang Kristen, masih adakah perilaku HKBP, jemaat dan para ladonya yang perilakunya buruk? Masih. Masih ada sintua yang mampu memaki-maki ruasnya, ruas nih HKBP, situa nih HKBP dui, iya masih ada. Alai dang di kebaran lamonia teh. Sono itu sono, jauh dikit itu. Masih ada sintua HKBP mampu menghardik, memaki janda. Masih. Masih ada warga HKBP, majelis gereja HKBP mampu menghardik anak yatim, keluarga, diakoni sosial, masih. Itu perilaku buruk. Memang tidak sejahat Saulus, tapi perilaku itu perilaku buruk. Akibatnya sama, apa itu? Dosa. Masih ada sintua dengan sintua berantem di HKBP, masih. Saya saksikan sendiri kok itu. Di mana-mana saya melayani. Enggak segan-segan, apa lo? Lo apa? Enggak selepel lo dengan gue. Datang kawannya sintua, emang lo level berapa? Gitu dia. Gue kalau ke ramen makan level 5, katanya gitu. Level-level. Emang level bisa membawa kita ke surga? Tidak ada level bawa kita ke surga. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka ada kata bijak dari seorang evangelis dari Texas, Amerika Serikat. Apa dikatakan? Dia evangelis perempuan hebat dan populer dari Texas, Amerika Serikat bernama Wanda Elizabeth Beth Moore menuliskan kata bijak demikian, keintiman yang sejati dengan Tuhan selalu membawa perubahan dalam hidup. Keintiman yang sejati dengan Tuhan selalu membawa perubahan dalam hidup. Seturut dengan topik minggu kita hari ini, berubah karena perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita tunjukkan, kita dipandang orang-orang yang belum percaya. Benar nggak ini murid Tuhan Yesus? Benarkah ini pengikut Tuhan Yesus? Benarkah ini orang Kristen? Kita terus dimata-matai, dipelototin kita sekarang. Maka mari, jika kita mengaku sudah berjumpa dengan Tuhan, berubah, bertobat. Saya harus tegas katakan bahwa jika orang Batak sungguh-sungguh mengakui orang Batak, menghayati hidupnya sebagai orang Batak, tidak ada yang berantem. Kenapa? Jangankan dia Kristen. Belum Kristen, seharusnya tidak berantem. Tidak ada yang ngomongin orang, karena apa? Karena orang Batak diberkati dari sorga dengan limpahan berkat-berkat. Melalui filosofi hidup yang luar biasa. Adorakso doloni dilat bibir asa makatai. Patut doha ngoluan, tois doha magoan. Tidak ada seharusnya orang Batak yang suka berantem. Tidak lagi orang Batak yang memaki saudaranya, merendahkan saudaranya. Tidak ada yang mengatakan, lo tidak selevel dengan gue. Tidak ada lagi. Apalagi sudah Kristen, firman Tuhan sudah menerangi hidupnya. Maka mari, apa yang kita lakukan? Boleh saja manusia jasmani kita kokoh, tangguh, tabungan kita besar, deposito kita besar, kita kaya. Boleh, tapi kalau manusia rohaninya tidak kokoh, hidupnya rapuh. Pasti rapuh.
Sehebat apapun manusia jasmani kita, kalau manusia rohani kita tidak kokoh, maka kita rapuh, uramat delu. Olah sautit di bet Tuhani pitor malas mar minggu dang mar punggu be partangyanga pedang rok. Karena apa? Dia tidak bangun manusia rohaninya. Daging partodiona dang di pajongjong. Tapi kalau manusia rohani kita kuat, hebat apapun goncangan hidup menghantam kita, kita akan menjadi orang yang sabar, rendah hati, taat, beribadah. Maka orang akan heran, Aisyah dia do tubuh katanya. Kenapa rupanya? Pergumulannya bertubi-tubi, anaknya sudah meninggal, sakit penyakit, ekonominya hancur, tapi ibadahnya tidak pernah berhenti. Kesetiaannya luar biasa. Aisyah dia do tubuh katanya. Heran orang. Itu karena manusia rohaninya kokoh. Maka kita harus memperkokoh manusia rohani. Urusan manusia jasmani nanti itu urusan Tuhan. Percayalah, kalau manusia rohani kita kokoh, urusan yang lain urusan Tuhan. Pasti kita makan, pasti kita minum. Pasti Tuhan berikan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan tidak akan diberikan Tuhan itu. Tapi apa yang kita butuhkan akan diberikan Tuhan. Asal kita setia dan taat. Mari kita mulai berjanji hari ini. Jangan ada lagi suami yang menampar istri. Masih ada di HKBP? Masih. Ada 2 minta saya untuk menjadi penasihat hukumnya. Cuman karena dia belum mampu membayar dan dia bisa dekat dengan Kepolda, saya katakan laporan kekerasan rumah tangga. Saya sedang lari Mang dari rumah, bengkak-bengkak mukaku dipukuli suamiku katanya. Ruas nih HKBP ini. Nasomat parbue do bari tanauli, IBG do bari tanauli, alai tobus ya masuk hari parsiak kabel. Tidak disimpan di hati, maka tidak bertumbuh dia. Tetapi tidak cukup hanya bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan di dalam Rom 10 ayat 10, apa dikatakan? Hati tempat iman supaya bertumbuh, tetapi mulut mengaku supaya diselamatkan. Ayat 17 dikatakan, iman bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Benar. Orang bisa kuat imannya tapi akal budinya tidak dibaharui, maka hidupnya tetap rapuh. Maka orang bertanya, patkor di dohotina taon. Marminggu terus. Alai songoni marajin berbeda. Nah, itu dia. Imannya dahsyat. Bahkan kalau dia bisa lebih hebat khotbahnya dari pendeta dari Sintua. Doanya lebih hebat dari pendeta, tapi hidupnya rapuh. Karena apa? Akal budinya belum dibaharui. Tolong operator slide tampilkan Roma 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama, supaya kita sama-sama dibaharui Tuhan pulang dari gereja. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dahsyat luar biasa. Janganlah kamu menjadi, kata menjadi, garis merah itu. Kita lahir di dunia, bertumbuh di dunia, makan sama kita makan dengan orang dunia, orang yang belum percaya kepada Yesus. Bahkan bisa lebih hebat makanan kita dari mereka. Tapi dikatakan jangan menjadi serupa. Apa sifat dunia yang tidak kita harus tiru? Itulah yang dikatakan buah-buah daging itu. Sifat-sifat kedagingan, amarah, dengki, iri hati, pertengkaran. Orang Batak sangat riskan pertengkaran. Karena semua mengaku anak raja dan buruni raja. Padahal
sikap anak ni raja, sikap teladan. Sikap boru ni raja adalah teladan. Maka jangan kita robah itu. Mari kita pulang dengan sukacita. Bergembira kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berubah. Suami yang suka marah-marah dan menampar istrinya, berhenti, bertobat segera. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Segera bertobat. Istri yang masih suka memarahi suami, bahkan memaki suami, berhenti. Istri yang masih mabolang suami, berhenti. Firman Tuhan itu. Anak-anak yang masih membantah orang tua, melawan orang tua, yang mengejek orang tua, Pak, Mak, kamu tidak update, Pak, tidak mengikuti zaman, Pak, Mak. Berhenti, bertobat. Supaya firman Tuhan ini tidak sia-sia. Saulus ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, segala yang jahat yang ada dalam hidupnya dirubah Tuhan. Itulah metanoia itu. Itulah berubah, metanoia itu. Apa itu metanoia? Berubah 180 derajat. 1 derajat pun lebih tidak lagi benar. Jangankan menjadi 190, 181 pun itu sudah salah. Harus tepat 180 derajat. Dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik dan benar. Harus begitu. Supaya firman Tuhan ini tidak sia-sia. Mari kita pulang berubah. Yang masih ada membenci saudaranya, belum memaafkan sekarang, maafkan. Tapi tidak cukup hanya memaafkan. Itu hanya baik di mata Tuhan. Belum berkenan. Kalau ada orang memaki kita tidak balas, itu baik. Itu baik. Ada orang memfitnah kita, kita tidak balas, itu baik. Tapi tidak cukup hanya baik, dikatakan tadi. Apa yang baik, apa yang berkenan bagi Allah. Dan yang sempurna, harus sampai sempurna. Ada orang sudah tidak membalas, tapi dia katakan, Eda, sojoho Eda. Bersepakat maju kita Eda. Oke, semua kesalahanmu yang lalu saya maafkan. Itu berkenan bagi Tuhan. Tapi tidak berarti apa-apa itu kalau dikatakan alai eda. Molo setiap pajupang ho tahu hudul ho di buku sabangku pitor hehe dua tetekku. Karena itu mohon eda supaya kita berpanjangan persoalan kita. Unang maju ho di buku hudul. Ngadi maafon. Tapi dia tidak bisa duduk bersama dengan teman dia berantem itu belum berkenan di mata Tuhan. Maka supaya berkenan di mata Tuhan dan sempurna apa? Eda, semua joho eda. Oleh masih maafan mah kita eda. Mau lihat tema di sudi hatamina korasi dohok pik nami. Gabe huboto cara jongjong, huboto cara duduk. Aku belajar menjaga mulut ngomong. Terima kasih eda. Baru itu yang sempurna. Amin. Mari kita sampai di situ. Supaya firman tidak sia-sia. Mari dibantu pemain musik kita. Kita tutup ibadah ini. Kita bernyanyi dari buku Ende. Supaya kita sungguh-sungguh berubah. Sungguh-sungguh bertobat. Namu barohatku dibantu hati, dung Yesus maringan dia, nungas nonang awon, tung damai rohaki, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan sonang doa dung tung Yesus Allah dung Yesus mari ngan dia. Amin. Martangi yang mahita Allah Bapa yang maha mulia,
Yang Maha Kuasa, terpuji Engkau Tuhan, karena tidak ada Tuhan seperti Engkau, yang memiliki kasih yang luar biasa. Engkau sudah mati di kayu salib, bangkit, supaya iman kami tidak sia-sia, dan segala firman yang disampaikan hamba-hambamu tidak sia-sia. Terpuji Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kami, supaya kami tetap selalu menjaga keintiman hubungan kami dengan Tuhan. Selalu berusaha berjumpa setiap hari, tidak melakukan apapun selain berjumpa dengan Tuhan setiap pagi. Dan sebelum tidur kami tidak akan rebah sebelum berjumpa dengan Tuhan. Karena dengan perjumpaan denganmu Tuhan, maka kami akan dibaharui sehari demi sehari. Tubuh rohani kami, perilaku kami dibaharui. Karena tidak cukup menghadapi zaman yang jahat ini hanya mengandalkan iman, tapi harus juga dibaharui akal budi kami. Maka jika iman kami kokoh, akal budi kami dibaharui, meskipun manusia jasmani kami berantakan, hancur, perekonomian kami hancur, keuangan kami merosot, bahkan sampai mau titik nol, kami tidak khawatir. Karena kami percaya janjimu iya dan amin. Tidak ada satu titik iota pun janjimu yang engkau ingkari. Itu iman kami. Maka hal yang lain, yang jasmani, kami yang penting jujur bekerja, berusaha. Hasilnya adalah kehendak Tuhan. Tapi menjadi tugas kami yang terpenting, tidak boleh dilakukan orang lain, hanya kami yang melakukan. Yaitu menjaga pertumbuhan manusia rohani kami. Karena kami percaya siapapun yang menjaga pertumbuhan rohaninya kokoh, maka gelombang apapun, badai apapun yang menghantam hidupnya, dia kokoh. Karena dia percaya Tuhan adil dan setia dalam perkataan. Itulah yang kami nikmati hari ini. Perjumpaan kami membawa kami melepaskan seluruh beban hidup kami. Membuang perilaku-perilaku buruk menjadi perilaku yang baru. Menjadi suami yang baik dan setia kepada istri. Menjadi istri yang menghormati suaminya. Anak-anak yang taat, hormat kepada orang tua. Anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dan ibadah-ibadahnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada Minggu Quasimodo-Geniti hari ini, kami boleh mengalami pembaharuan itu. Kami mau seperti bayi yang baru lahir itu, memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Karena itulah satu-satunya jalan bertumbuh dalam iman dan pembaharuan akal budi kami. Ibadah kami ini yang sederhana ini, dan hati setiap orang yang mendengar firman lewat ibadah ini, kami persembahkan menjadi persembahan ukup yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah dan sempurnakan lebih hebat lagi pelayanan kami pada minggu-minggu yang datang. Karena kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, bukan diri kami. Siapa kami? Tidak ada kelayakan kami untuk melayanimu, tapi Tuhan layakkan. Maka Tuhanlah yang membuat pelayanan kami hebat di mata Tuhan dan membawa sukacita bagi setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami pulang dengan sukacita. Berkati seluruh warta jemaat kami, program gereja. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini.
Urapi mereka, beri umur panjang dan sukacita terhadap setiap rumah tangga. Dan kami secara khusus berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa buat Nyonya P. Panjaitan, Jojor, S.I. Boru Simatupang, Epertus Ronald P. Simajunta yang dirawat di rumah sakit, dan Nyonya Manik Boru Panggabean, Opname di rumah sakit. Yang sedang pemulihan di rumah, Nyonya Nelly Frida Siagian Boru Lubban Tobing, Nyonya J. Hutapea Sintia Stangi Boru Hutagalung, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan, N. Boru Simajuntak, Nyonya Huta Hayan Harimina, Boru Siagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Madelina. Lawat mereka Tuhan, beri kesembuhan. Jika sakit penyakit masih dalam tubuh mereka, kuatkan mereka. Dan beri keteguhan dalam berpengharapan bahwa di dalam bilur-bilur Kristus ada kesembuhan. Ampuni segala dosa kami, supaya kami layak menyembah Tuhan dan menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 274 dari ayat 1.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Pimpinan jemaat kita, pendeta resort dan pendeta fungsional, serta seluruh majelis gereja, khususnya yang melayani hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tuhan.